Sosok bajak laut biasanya identik dengan sebuah gambaran seorang yang bermata satu. Yang satu matanya ditutup dengan kain penutup berwarna hitam atau semacam kacamata yang menutupi satu mata itu. Apakah tujuan mereka menutupi satu matanya? Tujuannya sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk pada saat mereka merampok. Mereka yang dari tempat terbuka ketika masuk ke kapal yang akan dia jarah, maka dia perlu melihat dengan dua cara. Pertama adalah bahwa satu matanya dipakai untuk melihat gambaran kapal itu. Tetapi mata yang ditutup itu untuk melihat ketika mereka masuk ke dalam geladak kapal atau di bagian bawah kapal yang gelap. Biasanya orang kalau habis dari cahaya yang terang atau ruang bercahaya terang atau area terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan, kita tampak seperti buta karena tiba-tiba ruang gelap itu kontras dengan ruang terang yang sebelumnya dia berada. Dan saat itulah maka seorang bajak laut perlu memakai kain penutup berwarna hitam menutupi satu matanya, supaya saat dia mau merampok, dia bisa membuka kain penutup hitam itu dan dia bisa melihat dengan jelas. Bajak laut identik dengan orang yang memandang dengan sebelah mata. Tetapi apa hubungannya dengan renungan kita hari ini? Bukankah seringkali kita juga memandang dengan satu mata saja? Memandang siapa? Memandang orang lain. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Lukas 6 ayat 39 dan 41 sampai 42, sebuah bagian di mana Yesus mengajarkan tentang perihal penghakiman. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat-ayat ini sebenarnya ada di dalam Injil-Injil yang lain yang mau memberitahukan tentang bagaimana Yesus menegur keras orang-orang yang kerjaannya adalah menghakimi. Tindakan penghakiman atau menilai orang sembarangan atau menilai orang dengan sebelah mata, ini adalah sesuatu yang sangat terjadi bergerilya di antara orang-orang beragama kepada rakyat jelata pada waktu itu. Mudah sekali mereka dengan kebenaran menilai dan memberikan sebuah pandangan, padahal mereka tidak mengenal orang yang mereka nilai itu. Inilah yang saya mau umpamakan sebagaimana Yesus mengatakan bahwa dapatkah orang buta menuntun orang buta. Yesus sedang mengatakan bahwa orang-orang yang sedemikian, yang melihat dengan satu mata, itu sama seperti orang buta dan menuntun orang buta. Sebuah sindiran kata-kata Yesus ini kepada orang-orang beragama pada waktu itu yang matanya dibutakan oleh agama mereka. Sehingga ketika Yesus memberi gelar orang buta kepada mereka, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan untuk supaya seorang buka mata lebar-lebar, jangan memandang dan menilai orang dengan sebelah mata saja. Istilah memandang dengan sebelah mata biasanya juga diidentikan dengan meremehkan. Tetapi kalau secara harafiah ya ada benarnya juga berkaitan dengan sikap meremehkan, yaitu memandang dengan sebelah mata berarti hanya melihat sekelebat kepada seseorang lalu sudah buru-buru menilai. Hanya menilai satu sisi saja dari seseorang, lalu kemudian satu sisi itu dia gembar-gemborkan, entah itu kebaikan atau keburukan. Ada orang yang hanya bisa melihat kebaikan seseorang sampai segala kesalahannya, keburukannya dia tidak mau lihat karena saking gandrungnya dia kepada orang itu. Atau sebaliknya, seorang hanya bisa memandang dengan sebelah mata, lihatnya hanya satu sisi keburukan saja.
sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang baik dari orang itu. Dan kalau sudah sekali buruk, seumur hidup dia tetap buruk. Rasanya bangga memandang dengan sebelah mata. Padahal ini adalah sesuatu yang sama dengan tindakan menghakimi. Dan Yesus tegur keras. Terbukti di dalam keempat Injil, Yesus menegur orang-orang yang ada pada waktu itu yang dengan seenaknya dan sekenanya menghakimi dan memandang orang lain, memandang sesama manusia dengan sebelah mata. Yang dikagumi luar biasa, sampai diulu-ulukan luar biasa, dipuja-puji, bahkan diberhalakan sedemikian rupa. Tetapi kalau melihat sosok orang-orang yang lemah, yang susah, maka tidak ada mata mereka melihat belas kasihan untuk mereka. Karenanya apa yang diajarkan Yesus hari ini mau menuntun kita kepada sebuah pengajaran bahwa orang yang memandang dengan sebelah mata hanya bisa lihat orang lain dari satu sisi saja. Dan berarti itu bisa salah dan bahkan sangat salah karena tidak lengkap memandang orang. Karena itu kalau kita melihat seseorang dengan kebaikannya, ingat di balik kebaikannya ada keburukan. Atau saat kita melihat keburukan seseorang, ingat di samping keburukannya juga ada kebaikan. Ini pandangan yang proporsional yang Tuhan ingin bangun dalam diri orang percaya pada waktu itu. Karenanya dia mengatakan, bersihkanlah dulu matamu dari balok itu, supaya kamu bisa bersihkan selumbar yang ada di mata saudaramu. Apa itu balok? Satu kayu yang besar tapi tidak terpandang, tidak dapat dipandang oleh orang-orang yang melihat. Selumbar itu sama seperti serbuk yang kalau orang misalnya kena debu di mata itu, nah itu ada satu lumbar debu atau seperti serbuk debu yang masuk ke matanya sampai dia kelilipan. Dan orang-orang yang menghakimi pada waktu itu, mereka hanya bisa melihat dengan satu mata saja. Yang satu itu sungguh-sungguh merasa diri hebat, dan karena itu dia menjadi seperti pembajak, seperti bajak laut yang bermata satu yang tadi saya katakan, yang hanya bisa kerjanya membajak dan merusak semangat orang dengan menilai dengan mudah, dengan sembarangan untuk menghakimi, dan juga sembarangan memberitahukan akan segala macam sisi-sisi seseorang, entah kebaikannya atau keburukannya. Yang baik digembar-gemborkan, yang buruk juga tidak jarang digembar-gemborkan, bahkan menjadi lebih laku berita gembar-gembor tentang hal buruk itu. Karenanya mari kita memandang dengan kedua mata kita kepada Tuhan yang tentu saja dengan kedua matanya juga memandang kita dengan kasih. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi dia untuk supaya kita bisa belajar melayani dan mengasihi. Mari pandanglah sesama kita dengan kedua mata kita, sebagaimana mata kita juga memandang kepada Tuhan. Kita melihat dengan dua mata kepada Tuhan. Lengkap Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih sekaligus Maha Benar. Dan ini yang membuat pandangan kita lengkap. Mari kita belajar lagi untuk supaya memandang dengan sepenuh mata, dengan kedua mata, bukan dengan sebelah mata. Tuhan mengasihi kita sekalian untuk belajar bertumbuh menjadi murid Kristus yang melakukan sabda Tuhan. Amin.